Kalau banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat malam untuk anak-anak kelas 3B. Salam kenal dari Bu Dini. Ibu biasanya dipanggil Bu Dini ya, nama lengkap Ibu Dini Meleni, dipanggilnya Bu Dini. Alhamdulillah Bu Dini ngajar di SD Katika ini dari 2005, jadi udah lumayan lah ya dari 2005 sampai dengan sekarang. Bu Dini juga pernah ngajar di kelas 3 dulu 2 tahun. Nah, yang paling lama itu di kelas 6. Nah, tahun ini tahun kedua Bu Dini pegang lagi kelas 3. Jadi, karena kita belajarnya kayaknya masih daring, jadi Bu Dini mau mengenalkan kita cara belajarnya pakai Google Classroom. Barangkali kelas 2 kemarin belum menggunakan Google Classroom. Jadi ini baru pertama kali gunakan Google Classroom. Tapi bagi ada kakak-kakaknya atau ayunya atau enggaknya yang pernah pakai Google GC, kalau bisa. Ini tadi Bu Dini tanya dulu sudah belum download GC-nya semuanya? Sudah Bu Dini. Sudah ya? Kalau sudah, berarti sudah masuk sudah gabung belum di GC-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Bu Dini ini ya, Bu Dini absen aja ya. Kalau Ahmad Syahid Alindrika yang mana ya? Ahmad Syahid Alindrika. Masuk ya. Alia Faiza. Ada nggak Alia Faiza di sini? Belum ya? Alicia Ramadanti. Ada nggak Alicia Ramadanti? Belum masuk semuanya. Anaira? Oh, ada Anaira ya. Anaira ada. Farid Anggara. Farid Anggara sudah belum di sini? Gian. Ada nggak di sini Gian? Ada Bu. Anggara ada. Oke ya Gian. Gifty Adzana. Nah, oke Ma. Di sini barangkali mama-mama ada yang pakai namanya di sini pakai nama mama. Nah, Bu Dini minta tolong nanti pakainya nama anaknya Ma. Kalau misalnya mengganggu email mama, mama pakai buat akun baru atas nama anaknya sendiri. Jadi tidak mengganggu akun atau email mama. Karena kalau di sini nama mama, Bu Dini tidak kenal sama anaknya. Mana Bu Dini mau ngabsen. Kalau namanya nama mamanya. Di sini kayaknya ada nama mama kayak ibunya. Jadi Bu, gimana caranya Bu Dini supaya nama anak? Kalau takutnya nanti, biasanya bisa ya, bisa diganti akun mama itulah, tapi bisa diganti. Tapi mutunya diambil. Tapi kalau misalnya bisa diganti, buat akun baru atas nama anaknya sendiri. Jadi buat email baru. Buat email baru. Kalau nama mama di sini, Bu Dini kan nggak kenal tuh siapa. Misalnya kayaknya Heni Sulistiowati. Nah, Bu Dini tidak kenal Heni Sulistiowati ini siapa, anak atau nama mamanya. Nanti Bu Dini bingung pada saat Bu Dini mau ngabsen, Bu Dini mau rekap absen, Bu Dini mau masukkan daftar nilai. Bingung. Karena keseharian kita nanti ngirimnya di GC. Jadi keseharian kita nanti ngirimnya semuanya di GC. Tidak ada melalui WA Group. Jadi semuanya di GC, video, latihan, ulangan, semuanya melalui GC. Kalau Bu Dini namanya masih nama mama, takutnya Bu Dini yang salah nilai.
Kalau nama siapa nih? Heni Silis Purwati. Nah ya, ini caranya. Kalau dianya Mama bingung, takut nanti emailnya merusak yang lain, misalnya nanti berhubungan dengan IG, kayak email Mama berhubungan dengan Facebook, email Mama misalnya berhubungan dengan medsos yang lain, jangan diganggu. Buat aja email baru untuk anaknya. Jadi khusus email anak. Jadi khususnya buat jadi email anak. Jadi pada masuk ke sini nanti nama anaknya, bukan nama mamanya. Karena nanti kan Bu Dini kan ada absen tuh. Nah, dari absen itu ketahuan Bu Dini siapa yang telat absen, siapa yang rajin absen. Dia tuh Bu Dini juga tahu siapa yang tepat waktu ngirim tugas. Karena UH ulangan harian, tugas, yaitu latihan, itu melalui Google Classroom semua. Ada yang melalui WA. Jadi semuanya kirimnya di Google Classroom. Jadi gini ya. Nah ini yang sudah tertera di sini mah, Bu Dini ajari, yang sudah gabung di Google Classroom, nanti di sini dia gabung di sini. Nah, nanti di sini namanya anggota, ketahuan oleh Bu Dini anggotanya sudah ada berapa nama-namanya. Tetapi Bu Dini di sini Bu Dini lihat, kadang bukan nama anaknya, masih nama mamanya. Nah, sekarang Bu Dini ajari cara bagaimana nanti Bu Dini Mama akan lihat di tugas. Nah, di tugas ini ya, Maya. Nah, klik tugas. Nah, klik tugas di sini. Kalau ada HP boleh dicoba dulu, Ma. Kalau ada HP boleh dicoba buka Google Classroom-nya. Sekarang ada tugas. Nah, di sini ada absensi. Nah, absensi. Di sini ada pertanyaan. Nah, pilih salah satu opsi yang di bawah. Nah, pertanyaan nanti Mama isi hadir, izin, sakit, apa. Nanti kalau sudah, Mama akan menyerahkannya. Nah, ini kalau misalnya dia terlambat. Nah, ketahuan oleh Bu Dini siapa yang absennya telat. Misalnya kan Bu Dini itu buka absennya itu dari jam 6 sampai jam 8. Karena kita jam 8 sudah kasih materi. Bu Dini kasih materi jam 8. Jadi ketahuan oleh Bu Dini kalau misalnya mamanya ngabsennya atau anaknya yang ngabsennya itu telat. Kalau telat itu ditulis terlambat diserahkan. Nah, jadi ketahuan oleh Bu Dini terlambat diserahkan. Nanti kalau sudah diabsen, tugasnya nanti mana Bu Dini? Ada satu lagi di sini, ada tulisan nanti tema 1, subtema 1, PB1. Mama klik ini. Nanti ada pertanyaan ini, tugas apa yang mau dikerjakan. Mama tinggal klik, Mama tinggal kirim. Dipoto ya, Ma. Foto hasilnya tadi dipoto. Nanti kirim ke Google Classroom. Jadi kegiatan kita, KBM kita itu pakai GC. Kenapa pakai GC? Karena hasilnya bisa langsung Bu Dini nilai saat itu. Misalnya Mama sudah kirim. Nah, malamnya bisa langsung Bu Dini nilai, langsung Bu Dini serahkan. Jadi ketahuan berapa nilai anaknya pada saat hari itu. Biasanya Bu Dini itu kalau tidak malam-malam lagi jam istirahat, jam-jam 8, nah baru Bu Dini buka GC-nya. Baru sudah nanti Bu Dini nilai, langsung Bu Dini serahkan. Jadi anaknya langsung tahu berapa nilainya, di mana letak salahnya. Nah, itu nanti bisa kalau misalnya salah bisa diperbaiki. Misalnya ada yang salah halaman, bisa diperbaiki lagi. Jadi Bu Dini ngoreksinya di GC juga, di buku tema juga. Jadi buku tema tetap diisi, di GC juga dikumpulkan. Nanti buku MRT-nya juga dikerjakan. Jadi buku juga tetap dipakai. Jadi MRT dipakai, temanya dipakai. Pengumpulan sama Bu Dini itu 2 minggu sekali ya, Maya, bukan seminggu sekali, 2 minggu sekali. Habis 2 sub baru kumpul ke Bu Dini, bukan seminggu sekali.
Jadi habis 2 sub baru kumpul. Nanti Bu Dini kasih kabar melalui melalui WA kapan mau kumpul tugas. Nah, biasanya buku yang dibawa, buku tema, sama buku MRT-nya. Jadi Bu Dini sekalian ngecek, cocok nggak yang di GC sama yang di buku tema? Dikerjain nggak di buku GC sama di buku temanya? Jadi, apa ya, Bu Dini mau menyingkronkan kegiatan yang di GC dengan di tema sama di MRT-nya. Itu apa tuh kegiatan kita, pembelajaran kita jarak jauhnya. Sebelumnya ada yang mau ditanya enggak tentang masuk grup ke GC? Kalau ada yang mau tanya boleh? Tidak ada. Udah ngerti masuk di GC-nya? Halo Bu. Iya, Ma. Bu, nanti kalau memang misalnya ada waktu, bisa kayak saran saya tadi aja, buat simulasi aja. Jadi kan foto sembarang dulu, begitu sudah sukses, baru berarti nyambung semua kita-kitanya gitu loh. Maksudnya simulasi apa, Ma? GC-nya? Simulasi pengumpulan tugas. Iya. Oh, tidak, Ma. Cuma kumpul aja, Ma. Mama nanti Bu Dini kirim. Jadi ngumpulnya itu Mama kan ngerjain, Mama foto. Nanti foto itu Mama kirim kayak gitu ya. Ya, maksudnya Bu, dari proses pengumpulan foto sampai bisa kebaca Bu Dini sudah sukses, berarti kan kita semua sudah ngerti nih cara ngumpulnya gimana gitu. Oh iya, gini. Ini kan tugasnya Bu Dini nih yang kemarin. Nah, tugas Bu Dini yang kemarin kan semuanya ada di sini. Nanti Bu Dini simulasikan cara ngirim tugasnya. Di sini ada petunjuk. Nah, petunjuk ini Mama klik nanti sudah Mama ini nanti ada di sini. Nanti Bu Dini kalau misalnya agak susah nanti Bu Dini buat simulasinya deh, Bu Dini kirim melalui YouTube. Biasanya boleh Bu. Ya, biasanya ya, Ma, ya. Jam 8 Bu Dini sudah kasih materi melalui YouTube. Jadi yang ngajarnya Bu Dini. Jadi Bu Dini buat video, Bu Dini kirim. Jadi bukan Bu Dini, alhamdulillah, selama 1 tahun kemarin nggak pernah pakai video orang lain. Bu Dini sendiri yang ngajar. Misalnya Bu Dini pakai video yang lain itu kalau memang tidak bisa Bu Dini lakukan sendiri. Misalnya SBDP kalau buat layang-layang, SBDP kalau buat kincir angin itu kan agak memakan waktu ya, agak panjang. Nah, biasanya itu Bu Dini baru ngambil video orang. Kalau Bu Dini ngajar, alhamdulillah bisa Bu Dini lakukan sampai 1 tahun itu sendiri. Jadi nanti jam 8 sampai jam 9 anak nanti cukup nonton video dari Bu Dini dari YouTube. Jadi jam 8 nanti Bu Dini share di WA, silakan anak-anak ini materi hari ini dibaca, ditonton dan dipahami materinya. Yang ngajarnya Bu Dini langsung. Nah, jam 9 sampai jam 10 itu bidang studi. Jam 9 sampai jam 10 itu bidang studi yang masuk. Jam 10 baru Bu Dini kirim lagi tugasnya melalui GC. Nah, dari jam 10 sampai setengah 12 itulah waktu pengiriman soalnya. Batasnya tidak ada batasnya sampai jam 9 malam. Barangkali kan mamanya ada yang kerja, ada yang misalnya HP-nya anaknya nggak megang, mamanya megang. Jadi batas waktunya jam 9 malam. Jadi kalau sudah jam 9 malam tetap terkirim, mah. Tetapi nanti kelihatan dari Bu Dini tuh terlambat diserahkan. Nah, jadi Bu Dini pakai batas waktunya jam 21.00. Jadi apabila jam 21.00 nanti ada tulisan terlambat diserahkan, berarti mamanya lewat dari jam 9 malam. Ngumpulkan GC-nya dengan di Bu Dini. Nah, jadi itu GC cara belajar kita. Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung?
Maaf Bu Rini, ini baru gabung Bu. Ya, ada apa-apa, Bisa Ma. dijelasin Bu dari awal. Oh, nanti Bu Dini, ini kan Bu Dini record nih. Nanti Bu Dini record. Nah, nanti recordan ini Bu Dini kirim di YouTube Bu Dini. Jadi nanti Mama tinggal buka aja YouTube-nya. Nanti Bu Dini kasih linknya. Nanti Mama boleh lihat. Nah, Bu Dini bisa minta tolong nggak, Mah? Bu Dini jadi admin di grupnya WA. Karena Bu Dini mau masukkan guru bidang studi. Nah, jadi kan di sana adminnya bukan Bu Dini tuh. Nah, jadi Bu Dini minta tolong admin Ibu Dini dimasukkan jadi admin. Jadi Bu Dini bisa masukkan guru bidang studi di sana kayak bahasa Inggris, PJOK, agama, sama TIK. Guru bidang studinya. Jadi Bu Dini bisa masukkan guru bidang studi di WA-nya, di grup WA. Halo Bu. Ya. Bu, ini kan pertama saya ikut classroom. Mungkin 1-2 hari kalau memang ada kendala atau pengiriman tugas yang terlambat, nanti tolong dibantu aja Bu kalau ada kendala kan. Ini aja, Mam. Bu, ini kan tanggal 12 kan kalau pengen tanya, boleh tanya langsung ke Bu Dini gimana caranya. Mama datang aja ke sekolah. Bu Dini kan, boleh. jadi misalnya Mama bingung, gimana caranya, kan kita nih tanggal 12 masuk nih, 12, 13, 14, nah itu masih boleh, maksud Bu Dini pengen tanya ke Bu Dini caranya boleh. Ya, masih training lah Bu ya. Ya, masih ada 3 hari, jadi kalau misalnya, jadi jangan lewat HP ya, Ma. Kalau pengen tanya langsung aja datang ke kelas, tanya sama Bu Dini caranya ngirimnya gimana. Kalau lewat HP, menjelaskannya agak sulit, maksud Bu Dini. Enak langsung Bu Dini ajarin aja, kan kalau ngajarin secara langsung kan lain tuh, cepetnya. Ya benar Bu, HP. dari proses masuk kita upload gambar seperti apa sampai sukses diterima Bu Dini seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti bermasalah, ada 3 hari kita tuh kan ada masa orientasi kan, masa pengenalan ya, masa pengenalan sekolah, MPLS namanya. Jadi 12, 13, 14, itu masih ada masa pengenalan bagaimana cara belajar menggunakan GC. Jadi kalau pengen tanya aja bawa ini langsung ke kelas, tanya sama Bu Dini. Nggak usah via telepon, Mak. Takutnya nanti walaupun via telepon masih nggak ngerti juga kan. Caranya enaklah langsung praktek langsung. Benar. Iya. Dini Bu Dini juga jelasinnya agak bingung kalau pakai via telepon tuh. Tapi kalau misalnya mamanya datang langsung ke kelas, ke sekolah, boleh nanti Bu Dini ajarin. Ya, Bu Dini welcome kalau pengen. Karena kemarin juga ada siswa yang tidak pernah kirim tugas. Akhirnya Bu Dini tanya, kenapa, Ma? Bu tidak ngerti cara ngirimnya. Lah, ngapa tidak ngomong, kata Bu Dini. Kalau tidak ngerti, kan. Kalau tidak baca, bertanya, Bu, aku tidak baca. Nah, ke sekolah. Akhirnya Bu Dini ajari. Oh iya, Ma, gini ya. Udah, akhirnya selesai. Karena dianya di GC tidak pernah kirim. Jadi Bu Dini kalau setiap tugas dia tidak kirim, Bu Dini langsung biasanya via WA, Japri. Ma, kenapa ini tidak pernah? Karena ketahuan di Bu Dini. Anak siapa aja yang tidak ngumpul di GC, ketahuan oleh Bu Dini di GC itu. Kalau dianya tidak kumpul itu masih ditulis ditugaskan, berarti dianya tidak ngumpul di GC Bu Dini. Kalau masih ditugaskan. Tetapi kalau sudah sukses di Bu Dini, namanya diserahkan. Nah, kalau sudah diserahkan, berarti dianya sudah masuk di GC-nya Bu Dini. Jadi Bu Dini itu ketahuan kalau sudah 3 kali tugas nggak ada kabar, biasanya langsung Bu Dini telepon via Japri. Ma, gimana? Kok udah kasih kabar? Kenapa tidak ngumpul? Iya Bu, aku tidak baca. Nah, mau tidak baca ke sekolah, Bu Dini ajari, kata Bu Dini. Nggak usah malu-malu dengan Bu Dini, namanya baru kan, baru mengenal yang namanya GC. Jadi tidak masalah sih bagi Bu Dini mau tanya, selagi itu bisa Bu Dini jawab, maksud Bu Dini. Oke, Ma, ada lagi. Tapi yang penting, Ma, di GC-nya itu harus nama anak ya, Ma, ya. Jangan nama mama. Jadi Bu Dini bisa tahu dan ini ya. Karena Bu Dini nanti sekali-sekali
video call. Sekali-sekali tanpa pengetahuan mama. Video call anaknya, entahkah itu pagi, entahkah itu jam 10, entahkah itu pada saat jam 8. Biasanya Bu Dini langsung video call. Jadi nanti Bu Dini tahu dengan anak yang sudah siap dengan belajar atau masih tiduran selonjoran di kamarnya. Nah, jadi Bu Dini tahu. Jadi itu adalah sikap, salah satu penilaian sikap untuk anak-anaknya tentang disiplin sama tanggung jawabnya. Jadi biasanya Bu Dini video call mendadak-dadak namanya tuh ya, video call. Nah, kalau ulangan harian, Bu Dini pakai batas waktu. Kalau ulangan harian biasanya pakai batas waktu. Ulangan harian itu biasanya dari jam 2 jam. Setelah dia ngumpul ke GC, langsung video call dengan menanyakan soal ulangan yang tadi. Misalnya Ibu Dini nanyakan 2-3 soal ke dia atau 2 soal. Nanti kan kelihatan tuh gimana dia jawabnya. Nanti kelihatan tuh matanya kemana, lirik kanan atau lirik kiri, atau bingung kayak mana. Nah, itu salah satu penilaian penunjang dari Bu Dini. Jadi namanya kita PJJ ya, Maya. Penilaian itu jadi objektif kalau tidak secara langsung Bu Dini lihat. Ya, gitu. Nah, kalau UH pakai batas waktunya. Jadi kalau untuk tugas yang lain batas waktunya sampai jam 9 malam. Tapi kalau UH batas waktunya hanya 2 jam. Selebihnya VC dengan Bu Dini. Selebihnya VC. Jadi setelah ulangan tertulis, Bu Dini biasanya langsung VC ke anaknya. Kalau lagi VC pada saat ulangan usahakan pakaian baju sekolah. Jadi pada saat ulangan saja ya, Ma, ulangan aja pakai baju sekolah. Jadi pada saat VC itu Bu Dini mereka pakai pakaian sekolah. Jadi enak kan? Karena kadang Bu Dini kan minta bukti, kepala sekolah kadang minta bukti. Coba minta bukti kegiatannya gimana di KBM-nya kayak gitu. Jadi Bu Dini kadang kirim bukti gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Ma, tentang KBM? Bu, satu lagi kendala setelah Ibu ngomong mau video call mendadak. Ya. Kadang-kadang kan handphone kan dibawa mamanya kerja kalau pagi. Itu gimana Bu solusinya? Gimana solusinya ya? Iya. Iya, kita baru pulang kerja. HP kakaknya kek atau? Nggak ada, Bu, cuma 1. Nggak ada. Oh, nggak ada. Anaknya kan baru 1. Iya. Soalnya iya. Nah, itu dah saya yang dari kemarin kan kayak dengan wali kelas sebelumnya kita minta kelegaan untuk yang saya kayak japri, saya kerja Bu pulang jam 4 atau jam 5 sore. Nanti kalau emang mau video call lewat jam itu. Oh ya, gini saya juga Bu, saya kerjanya di pangkalan balai jam 7 malam. Kecuali kalau misalnya Ibu ngomong malamnya, besok paginya kita bisa usahakan pindah shift atau seperti apa kan, bisa kita atur dengan biasanya sih Ma teman shift sebelah. Oke. Diatur. Oke. Itu bagi yang kan ketahuan tuh nanti walaupun Bu Dini nanti video call-nya langsung, nanti kan Bu Dini misalnya Ma saya lagi tidak, berarti ketahuan oleh Bu Dini. Tidak apa-apa Ma, kalau Mama tuh lagi di kantor tidak apa-apa. Berarti lagi di kantor. Diangkat aja berarti ya Bu ya. Maksud Bu Dini, berarti memang anaknya nggak megang gitu ya. Nah, tapi kalau UH biasanya Bu Dini tuh besoknya, misalnya hari Jumat tuh ulangan, berarti Kamis sorenya, Kamis tuh Bu Dini kasih jadwal hari ini, besok ulangan ya dari subtema ini, ulangannya ini gitu. Bu Dini ulangannya per sub mah, ulangannya per sub. Jadi seminggu sekali Bu Dini ulangannya. Bu Dini ulangannya per sub. Jadi seminggu sekali Bu Dini ulangannya. Jadi iya, jadi kan kita tuh kan satu sub tuh kan 6 PB. Satu sub tuh kan 6 PB. Nah, jadi habis sub Bu Dini ulangan biasanya. Habis sub Bu Dini ulangan. Misalnya subtema 1 selesai nih. Nah, ulangan Ibu Dini subtema 1. Nah, pada saat ulangan itulah nanti Bu Dini kasih tahu, Ma, Bu Dini sekalian mau video call pada saat UH. Cuma hanya ini aja, Ma. Pas di UH-nya aja Bu Dini video call-nya.
ininya. Ulangan hari. Iya. Oke, Ma. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang masih bingung? Halo Bu. Ya, Halo Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau Mm-mm. tanya. Jadi intinya gini ya Bu ya, dalam satu minggu. Halo Ibu. Ya, ya. Iya, Ma. Kayaknya koneksinya deh. Apa, Ma? Bu. Jadi intinya gini ya, dalam satu minggu satu kali itu kan satu ulangan harian. Berarti dalam satu minggu itu Ada ulangan. pasti ada satu kali sesi video call gitu. Iya, iya. Jadi kita jadi Satu minggu. iya, pokoknya habis sup Bu Dini ulangan, habis sup Bu Dini ulangan. Jadi dengan begitu Bu Dini kenal dengan siswanya. Bu Dini tahu kemajuan anaknya. Kan nanti ketahuan tuh kan pada saat video call kalau kita kan. Nah, jadi itu. Jadi dengan begitu ada apa ya? Ada kayak chemistry kali ya dengan anaknya kalau sering bertemu, maksud Bu Dini tuh. Jadi lah seminggu sekali. Iya. Walaupun Ini Bu, Itulah, Bu. Anak sekolah ya, Bu. pengennya. Nah, tapi keputusan kita walaupun kita daring, tapi PTS-nya ujian mid semester sama ujian akhir sekolah itu luring ke sekolah. Kalau kemarin kan ini ngambil soal, ngerjakannya di rumah. Nah, ini diganti prosesnya. Jadi ulangan tengah semester sama ulangan akhir semesternya di sekolah. Kita pakai di sekolah. Ada yang mau tanya lagi, Ma? Bu, terus masalah GC tadi, Bu. Itu kan saya udah masuk. Tapi kan gabung sama GC kelas kakaknya. Itu makanya saya bikin dua nama. Saya bedain nama kakaknya dulu yang pertama, terus yang kedua baru nama adeknya. Nggak apa-apa Kak, Bu? Ada nama Nauren? Atau harus saya buat akun baru? Ada nama Nauren kan? Ya, ada nama Nauren. Oh iya, kalau misalnya ada Ya, nama, ada. Maksud Bu Dini tuh ada terselip lah nama anaknya siapa gitu. Walaupun misalnya namanya maaf ya, Heni, Mama Tasya. Oh berarti ini punyanya Tasya, nama ini nama anaknya Tasya. Nah gitu nah. Jadi walaupun itu ada kayak ada kayak kode. Nah ini nama anak saya. Misalnya Farid, mamanya ini. Nah gitu nah maksud Bu Dini. Jadi Bu Dini tahu. Nah, kalau bagusnya sih ini nama anaknya kayak Heni Suryawati ini siapa? Bu Dini tidak tahu. Ada nggak murid Bu Dini namanya Heni? Ini bingung. Satu lagi Meiti Anggraini, satu lagi Oci Isnianti. Nah, sudah itu Nadir Channel. Nah, Bu Dini tidak tahu apakah itu nama siswa Bu Dini atau nama mamanya. Jadi nanti Bu Dini bingung. Kasih nilainya siapa ini? Kayaknya kirim soal, dia kirim tugas, tapi tidak kate di absen Bu Dini. Nah, kan tidak baca Bu Dini nak ngejek nilainya. Iya kan, Mas? Iya, tahu ya nama tertera di absen kan? Nah, pada saat mau kasih nilai, tidak kate nama anaknya yang ini tadi, sedangkan dia ngirim. Nah, itu yang maksud Bu Dini pakai nama anak atau diselipkan nama anaknya. Misalnya, namanya ini. Nah, kayak gitu. Jadi, atau pakai akun sendiri, buatkan akun anaknya sendiri. Nanti kan Bu Dini tuh daftar nilai tuh. Kenapa anak ini absen tapi tidak katik di sini ya? Nah, kan berarti tidak pernah masuk alpa pas Bu Dini isi. Itu. Makanya Bu Dini minta nama anak tadi. Supaya nilainya sinkron maksud Bu Dini. Apa siapa ya? Atas nama siapa ini sedangkan di sini tidak kate. Nah, kan jadi karena di sini masih ada nama kayaknya masih nama mamanya deh. Yang Heni, masih nama mamanya kayaknya ini. Sudah itu Nadir Channel. Nah, Bu Dini tidak kenal kan Nadir Channel itu siapa. Jadi Bu Dini tidak tahu pembedaannya. Tapi kalau nama anaknya
pas Bu Dini cek nanti dari Pak Aden muncul nama anaknya kan, oh berarti ini nama anaknya. Pada saat Bu Dini nanti video call, oh tahu ini anaknya. Kalau mak ini Bu Dini kaget bingung, ada katik namanya sudah kaget belah, misi nilainya. Nah, ayah aku kaget pas di absen, sudahlah Alpa, ada katik uangnya nih. Nah kan itu. Jadi Bu Dini tidak kenal, jadi itu yang buat Bu Dini pengen pas di GC nama anaknya. Nah, itu kerja sama mamanya tadi tolong. Jadi jangan buat nggak sinkron antara di GC sama di absen sama daftar nilai Bu Dini. Jadi nanti Bu Dini pening sendiri. Mamanya nanti apa tuh Bu, anak aku nih ngumpul terus. Ada ikat di ini dak katiknya. Nah, salah pula. Bu, anak aku nih ngabsen terus tepat waktu. Ngapo di Alpa ke? Lah, salah pula. Padahal di sini namanya dak katik di daftar nilai Bu Dini. Jadi tolong kaget Maya ganti B atau Mama kata Bu Dini itu buat akun baru khusus untuk anaknya. Jadi enak kan sinkron dengan punyanya yang ada di Bu Dini. Ya tolong yang Maya yang masih pakai nama mamanya tadi. Ada yang lain mah? Absen mulai jam berapa Bu Dini? Biasanya absen tuh Bu Dini buka dari jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8. Ya, jadi kalau ada kadang sebelum Bu Dini buka absen tahun kemarin, ini absen duluan, ada anaknya tuh. Belum Bu Dini buka, dia absen duluan. Tidak masuk kan itu di sini, karena dibuka dulu oleh Bu Dini, baru pacar absen. Dari jam 6 mah biasanya Bu Dini buka absennya. Jam 6 sampai jam 8. Pakai pesan suara atau gimana Bu? Di GC mah. Jadi kita absennya di GC. Ya, jadi semuanya kegiatan tuh di GC, tidak ada di WA. Semua kegiatan itu di GC. Ngabsen di GC, apa itu ngirim tugasnya di GC, semuanya di GC. Bukanya di tugas kelas ya. Nanti bukanya di tugas kelas. Pas di tugas kelas nanti ada di sini absensi. Nah, Mama klik absensi ini. Mama klik hadir. Nah, itu. Jadi ada tugas kelas Maya. Nanti Mama klik di GC ada tugas kelas. Nanti ada di sini absensi. Mama klik absensi. Mama kirim hadir atau Mama mau izin atau Mama mau Alpa atau anaknya lagi sakit. Klik aja di situ. Nanti pas tugas di kelas nanti, klik juga di tugas kelas, nanti ada di sini. Nah, ini untuk ngirim tugasnya. Tema 1, PB1 berarti di sini. Dari 5 tahun asal namo gitu tidak dibata. Tapi kalau misalnya udah ngerti, tidak apa-apa mah ke sekolah Senin KG, minta ajari. Misalnya yang belum gabung ke Senin ke sekolah. Bu, aku belum gabung, tidak ngerti. Nah, gabung, bawa ke sekolah HP-nya. Ada apa-apa Mas Senin boleh. Nah, terus Senin Selasa. Ada lagi Mak yang mau tanya? Enggak ada Bu. Udah ya. Belajar Mak, lambat-lambat nanti Mama paham juga cara belajar daring. Namanya beginilah kondisi belajar daring. Agak bermasalah. Ya, jalan almarhum kan ada anaknya katanya. Oke Mas, terima kasih. Udah paham ya Maya? Udah Bu. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama selama 1 tahun ke depan. Jadi semangat dalam belajarnya. Mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berlalu. Walaupun nanti siapa tahu semester kedua nanti tatap muka, siapa tahu. Ya, kita kan nggak tahu tuh. Iya. Amin. Ya, siapa tahu nanti semester keduanya diizinkan tatap muka walaupun belajarnya cuma berapa jam. Jadi selama daring, Bu Dini minta kerjasamanya sama mama-mama semuanya untuk pengiriman tugasnya, untuk ngajari anaknya di rumah. Satu lagi pesan Bu Dini minta tolong ya sama mama, karena kejadian Bu Dini ngajar dulu, ada yang ditolesi. Nah, jadi Bu Dini minta tolong nian Mak ya, biarlah anaknya jelek, biarlah tulisan anaknya jelek, tapi tulisan dia nggak usah ditulisin. Takutnya nanti dia tambah manja pada saat dia mau tatap muka, dianya lah tidak biasa lagi nulis. Karena tahun kemarin